dijumpai. Tapi nyeri itu dia sifatnya individual gitu ya. Jadi nyeri itu sifatnya individual yang bisa dipengaruhi oleh latar belakang, kemudian latar belakang kultural, kemudian disertai oleh genetik, kemudian oleh umur dan jenis kelamin. Nah, ini adalah klasifikasi dari nyeri. Ada nyeri nosiseptif, kemudian nyeri neuropatik, dan nyeri inflamasi. Tuh. Nah, yang pertama itu adalah nyeri nosiseptif. Di mana nyeri nosiseptif itu dia disebabkannya oleh aktivitas nosiseptor. Nosiseptor itu adalah reseptor nyerinya sebagai respon terhadap adanya stimulus yang berbahaya. Nah, sebetulnya nosiseptif itu dia alur nyeri yang dimulai dari adanya transduksi, transmisi, modulasi sampai dengan ke persepsi. Di mana nyeri nosiseptif itu dia adanya ujung sensorik yang diaktifkan oleh adanya suatu rangsangan yang kemudian dia nanti rangsangan tersebut dia akan berikatan dengan nosiseptornya atau reseptor nyerinya. Nah, di mana dia itu bertanggung jawab untuk tahap pertama sensasi rasa sakitnya. Gitu. Jadi pada saat kita misalkan ada suatu rangsangan, gitu ya, ada rangsangan, nah ujung sensoriknya itu dia teraktivasi. Nah, itu dia yang pertama kali bertanggung jawab terhadap adanya sensasi rasa nyeri. Jadi kita bisa ngerasain tuh adanya nyeri. Gitu, misalkan kita ketusuk jarum nih, yang perempuan pakai jarum pentul, terus pada saat lagi pakai jilbab misal, terus adanya ketusuk sama jarumnya, ujung jarumnya, nah kalian kan udah bisa merasakan adanya nyeri tuh. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah nyeri neuropatik. Nah, nyeri neuropatik itu adalah nyeri yang disebabkan oleh sinyal yang diproses di sistem saraf perifer atau sistem saraf pusat, di mana dia menggambarkan adanya kerusakan baik itu sistem saraf perifer maupun sistem saraf pusat. Nah, nyeri neuropatik ini bisa karena adanya disfungsi motorik, kemudian disfungsi sensorik atau otonom. Nanti kita bahas satu-satu. Nah, selanjutnya adalah nyeri inflamasi atau nyeri peradangan. Nah, nyeri inflamasi ini dia merupakan respon secara alami, secara biologis, yang mana dia dihasilkan oleh jaringan yang ada di dalam tubuh kita sebagai reaksi terhadap adanya rangsangan yang berbahaya. Di mana nantinya dia untuk menghancurkan atau membasmi sel-sel nefrotik yang dan dia juga memulai untuk proses perbaikan jaringan. Karena kan ada sesuatu yang rusak nih, misalkan ada luka. Nah, itu tuh dia kan nyeri itu kalau misalkan kita ada luka, ada sayatan gitu ya, terus ada tanda-tanda inflamasi, ada kolor, rubor, dolor gitu ya, ada kemerahan lah kayak gitu. Nah, itu tuh dia kan nanti ada proses perbaikan jaringan. Nah, itu juga dia dihasilkannya ya karena adanya respon alamiah secara biologis. Nah, terus nyeri inflamasi ini karena kan tadi dia membasmi sel-sel nekrotik karena adanya luka, gitu, ada peradangan. Nah, adanya suatu neutrofil, kan pasti ada neutrofil nih. Nah, neutrofil itu dia merupakan responden pertama dari respon inflamasi kan, yang mana neutrofil ini kan dia nantinya akan ngumpul di area di lokasi yang cedera, kemudian melalui aliran darah, kemudian nanti akan ada pelepasan mediator kimia. Gitu. Nah, nantinya peradangan ini dia bisa menyebabkan 3 respon utama. Ada hiperalgesia, allodynia, dan nyeri yang simpatik. Oke, yang pertama adalah nyeri nosiseptif. Nah, nosiseptor adalah aferen-aferen utama atau aferen-aferen primer yang dia berespon terhadap stimulus yang berbahaya. Gitu. Pertama, adanya stimulus yang mana dia bisa mencetuskan aktivitas pada aferennya di neuron-neuron ganglion sensorik atau di nosiseptornya, di mana nanti ini kan reseptor ini
stimulusnya. Ini stimulusnya ada non-noxious stimulus, noxious mechanical stimulus, kemudian noxious heat and chemical stimulus. Nah, ini kan afferentnya nih. Afferentnya. Nah, kemudian dia melalui medulla spinalis dan ke berbagai sistem intersegmental. Kemudian informasi tersebut nantinya dia akan ke supraspinal di area batang otak dan di talamus. Nanti akan dihantarkan sampai ke talamus. Yang mana sistem introyeksi ini dia mewakili dasar terjadinya rangsangan somatik dan visceral, yang mana dia memberikan hasilnya itu dia outputnya dia berupa usaha menarik diri atau keluhan verbal. Misalkan kita teriak, bilang aduh, kemudian juga kita menjauhi nih, misalkan ada stimulusnya stimulus panas atau stimulus ya noxious heat, atau misalkan api, kita pegang api kan kita akan menarik diri gitu. Nah, nosisepsi ini dia merupakan istilah yang menunjukkan adanya proses penerimaan informasi nyeri yang dibawa dari reseptor perifer di kulit dan di visceral. Kemudian nanti dia akan dibawa ke korteks cerebri melalui neuron sensorik. Nah, jadi pada dasarnya gitu ya, ada serabut saraf A beta, kemudian A delta, dan serabut C ini gitu ya, khususnya A delta dan serabut C ini adalah dua jenis nociceptor afferent yang mana dia menanggapi rangsangan berbahaya yang ada di sekitar kita itu. Jadi baik itu serabut C dan serabut A delta ini dia punya ujung saraf bebas yang secara luas letaknya itu di area kulit, otot, kemudian di sendi, tulang, dan berbagai organ internal. Nah, nociceptor ini secara fungsional dia digunakan untuk mendeteksi adanya rangsangan kimia, kemudian adanya mekanik, kemudian thermal yang dia berpotensi merusak gitu ya, yang berpotensi merusak, yang mana kita bisa dalam kondisi yang berbahaya nih kalau misalkan kayak kita kena stimulus-stimulus ini. Nah, kemudian tadi ya nyeri nociceptif itu dia dikategorikan menjadi dua. Tadi kan udah saya sebutkan ada nyeri somatik visceral, yang mana nanti akan diklasifikasikan lagi menjadi dua jenis. Ada nyeri somatik yang superficial, kemudian juga ada serat A delta, dan serabut C ini dia biasanya ditemukannya di organ-organ superficial, dia di kulit, kemudian di sendi, tulang. Nah, kemudian ada namanya silent nociceptor gitu ya. Jadi selain tadi serabut A beta, A delta, dan C ini, ada namanya nociceptor tambahan yang dikenal sebagai silent nociceptor. Nah, biasanya silent nociceptor ini dia letaknya di dalam organ visceral, dan dia merupakan serabut saraf afferent yang nggak punya spesialisasi morfologi terminalnya gitu. Jadi dia hanya dapat disensitisasi sama mediator kimia yang diproduksi selama adanya reaksi inflamasi. Jadi kalau misalkan tidak ada reaksi inflamasi, silent nociceptor ini dia tidak akan teraktivasi. Tuh. Nah, kemudian ini ya dari berbagai stimulusnya, ini nanti dia masuk ke dorsal root ganglia, kemudian dia ke medulla spinalis, dari medulla spinalis nanti dia melalui tractus ascending ke area talamus dan ke area korteks cerebri untuk mendapatkan suatu persepsi nyerinya. Nah, selanjutnya adalah nyeri neuropatik.
Jadi nyeri neuropatik ini adalah nyeri atau adanya sensasi yang abnormal di mana dia dimulai oleh adanya lesi primer atau adanya disfungsi dari sistem saraf gitu ya, baik itu disfungsi motorik, baik itu disfungsi sensorik maupun disfungsi otonom. Nah, seseorang itu ya bisa merasakan adanya nyeri yang spontan tanpa adanya stimulus perifer yang jelas. Jadi rasa sakitnya itu dia biasanya paroksismal atau secara kontinu, di mana nyeri neuropatik ini seringnya itu dia digambarkan sebagai sensasi kesemutan, kemudian sensasi terbakar, kemudian kayak ada yang tusuk-tusuk, atau bisa juga merasakan adanya mati rasa. Nah, tadi kan bisa karena disfungsi di saraf perifer maupun di pusat gitu ya. Nah, kalau misal dia di sistem saraf tepi atau sistem saraf perifer, nah kerusakan saraf ini bisa menyebabkan berkurangnya transmisi sinyal ke medula spinalis, karena kan dia di perifer. Di perifer dia bisa berkurangnya transmisi sinyal di medula ke medula spinalis, dan adanya perubahan pola ekspresi gen dan sifat saluran ion yang mana dia mengarah ke aktivitas ektopik gitu. Nah, nyeri perifer ini dia melibatkan adanya kerusakan serabut saraf, kemudian adanya aktivitas ektopik. Jadi adanya impuls saraf itu dia terjadi secara tidak teratur. Kemudian di nyeri yang perifer ini juga dia adanya peningkatan sensitisasi secara perifer. Nah, kalau yang di sistem saraf pusat, ya, jadi di sistem saraf pusat itu adanya transmisi sinaptik yang bisa ditingkatkan dan juga bisa disinhibisi pada tingkat medula spinalis, pada tingkat talamik dan tingkat korteks, sehingga menyebabkan adanya pemrosesan pusat yang diperkuat. Nah, nyeri di sentral ini dia melibatkan sensitisasi sentral, di mana di situ akan ada terjadinya aktivasi dari sel glia, kemudian adanya perubahan pada di area otak dan di area medula spinalis, di mana itu bisa untuk memperkuat sinyal nyerinya gitu. Nah, selanjutnya adalah nyeri inflamasi. Nah, adanya suatu peradangan, gitu ya, adanya suatu luka, itu dia dapat menginduksi adanya degranulasi dari sel mas. Kemudian adanya degranulasi dari sel mas ini, dia nantinya akan ada pelepasan dari faktor pengaktifan trombosit, di mana faktor pengaktifan dari trombosit ini selain pelepasan faktor pengaktifan trombosit, dia juga dapat menstimulasi pelepasan dari 5-HT ini dari trombosit, yang mana trombosit tersebut dia yang ada di sirkulasi. Nah, kemudian tanda-tanda utama dari peradangan ini karena adanya peningkatan aliran darah menuju luka tersebut gitu ya. Kemudian dia juga mengalami kemerahan gitu ya. Kemudian juga karena tadi peningkatan aliran darah, jadi pada saat kita meraba lukanya atau meraba radang tersebut gitu ya, nah itu kita bisa merasakan adanya panas. Kemudian kita bisa melihat juga adanya kemerahan. Kemudian juga karena adanya bengkak karena adanya nyeri permeabilitas pembuluh darah, di mana di situ dia adanya aktivasi dan sensitisasi dari neuron aferen primer, dan dia kehilangan fungsi yang dapat berlangsung secara lama.
Tuh. Nah, nantinya kan akan ada respon inflamasi secara lokal gitu ya di area luka tersebut. Nah, di area adanya respon inflamasi lokal tersebut, nantinya dia dapat menginduksi pelepasan pelepasan asam arachidonat dari fosfolipid, yang mana nanti asam arachidonat itu dia dapat diubah menjadi prostaglandin, gitu ya, diubah menjadi prostaglandin melalui jalur siklooksigenase. Gitu. Nanti kan dia nih mediator-mediator ini baik itu prostaglandin, kemudian 5-HT, bradikinin, histamin gitu ya. Nanti dia akan melalui dorsal root ganglion ke spinal cord biar kita bisa merasakan adanya nyeri inflamasi. Nah, kalau misalkan nyerinya itu dia berkepanjangan, inflamasinya berkepanjangan, nah itu dikenal dengan nyeri inflamasi kronis, di mana dia berlangsung melampaui periode penyembuhan yang kita harapkan. Nah, biasanya itu dia dimediasinya oleh serabut C gitu. Nah, kemudian nyeri inflamasi ini dia dapat menyebabkan peningkatan input afferent. Kemudian masuk dia ke dalam dorsal horn medulla spinalis. Kemudian dia nantinya akan mengarah pada pengembangan dari sensitisasi sentral. Gitu ya. Ini berikut mediator-mediator kimianya. Yang mana selama proses inflamasi, mediator inflamasi kimia ini dia bisa diproduksi oleh jaringan nekrotiknya. Kemudian nanti dia akan berinteraksi dengan untuk mengaktifkan nociceptor di dalam area yang meradang, sehingga kita bisa merasakan adanya nyeri inflamasi. Nah, kemudian ini adalah patogenesis dari nyeri. Jadi perjalanan nyeri itu termasuk dia merupakan rangkaian proses neurofisiologi yang secara kompleks yang kita sebut sebagai nociceptif tadi, di mana kita bisa merefleksikan 4 proses komponen yang terjadi. Yang pertama adalah proses transduksi. Nah, proses transduksi itu dia proses di mana adanya stimulus noxious itu diubah ke impuls elektrikal pada ujung sarafnya. Gitu ya. Jadi adanya suatu trauma, kemudian dia nantinya akan diubah gitu ya, stimulus tersebut menjadi impuls listrik di ujung-ujung saraf ini. Nah, kemudian adanya noxious stimulus tersebut seperti adanya tekanan fisik, kemudian kimia, kemudian suhu, itu dia bisa diubah menjadi ke aktivitas listrik yang nantinya dia akan diterima di ujung-ujung saraf perifer. Tuh, atau misalkan kalau misalkan di organ-organ tubuh dia adanya reseptor Meissner, Merkel, yang Pacini gitu ya. Nah, itu nanti dia diterima di situ menjadi sinyal listrik. Nah, kemudian karena adanya kerusakan jaringan, karena adanya trauma, baik itu trauma pembedahan atau trauma yang lainnya, nah ini nanti akan adanya sintesis dari prostaglandin. Nah, prostaglandin ini nantinya dia yang akan menyebabkan sensitisasi dari reseptor-reseptor nociceptif. Gitu. Nanti kan kayak tadi tuh yang inflamasi tadi kan dia mengeluarkan prostaglandin, mengeluarkan mediator kimia seperti histamin, kemudian serotonin, yang mana dia bisa menimbulkan adanya sensasi dari nyeri. Nah, proses ini dikenal sebagai sensitisasi dari area di primer, gitu ya. Jadi walaupun kita baru bisa merasakan adanya trauma, baik itu trauma pembedahan atau yang lainnya, karena adanya mediator-mediator kimia, nah itu kita bisa menimbulkan sensasi nyeri.
Nah, hal ini disebut karena dia masih di area perifer. Nah, itu dikenal sebagai sensitisasi area perifer. Nah, selanjutnya adalah proses transmisi. Nah, proses transmisi itu kan berarti dia proses penyaluran impulsnya. Impulsnya dia pasti akan disalurkan dari area perifer, gitu ya, melalui saraf sensorik atau aferen. Nah, sebagai dia lanjutan dari proses transduksi tadi. Melalui serat apa? Tadi ya ada serabut alfa delta, kemudian serabut C dari area perifer, kemudian dia ke medula spinalis. Nah, nantinya impuls tersebut dia mengalami modulasi sebelum diteruskan ke talamus gitu. Nanti dia ini kan transmisi nih ditransmisikan. Nah, setelah itu dia mengalami modulasi dulu sebelum dia ditransmisikan ke area talamus gitu oleh tractus spinothalamicus, dan sebagian dia melalui tractus spinoreticularis. Nah, tractus spinoreticularis itu dia akan membawa rangsangan dari organ-organ yang lebih dalam dan visceral, serta dia berhubungan dengan nyeri yang lebih diffuse dan dia bisa melibatkan emosi juga. Nah, selain itu juga serabut-serabut saraf di sini dia punya sinaps interneuron dengan saraf-saraf itu dia yang berdiameter lebih besar dan dia bermielin. Nah, selanjutnya setelah dia melakukan proses modulasi, itu nanti impulsnya itu dia akan ditransmisikan lagi ke talamus dan ke area somatosensorik di korteks cerebri, sehingga kita bisa merasakan sebagai persepsi nyeri. Nah, tadi kan dia dimodulasi dulu nih sebelum dia ditransmisikan ke talamus. Nah, jadi proses adanya perubahan transmisi nyeri yang terjadi di sistem saraf pusat, baik itu di medula spinalis maupun di korteks. Nah, prosesnya itu dia terjadi adanya interaksi antara sistem analgesik endogen yang dihasilkan oleh tubuh kita dengan input nyeri yang dia bisa masuk ke kornu posterior medula spinalis itu ya. Jadi analgesik endogen itu dia dapat menekan impuls nyeri pada kornu posterior medula spinalis, di mana kornu posterior medula spinalis itu dia sebagai jadi dia kayak pintu gitu loh. Jadi kayak pintu, dia bisa kebuka bisa ketutup untuk menyalurkan impuls nyeri untuk si analgesik endogen itu. Nah, makanya ini menyebabkan adanya persepsi nyeri yang sangat subjektif pada setiap orang gitu. Jadi ada namanya analgesik endogen gitu. Jadi ada analgesik endogen yang dihasilkan oleh tubuh kita dengan ada input nyeri yang masuk ke kornu posterior medula spinalis. Jadi makanya kita karena adanya analgesik endogen itu kita bisa merasakan persepsi nyeri yang sangat subjektif pada setiap orang. Nah, selanjutnya kan tadi dipersepsikan nih, setelah dimodulasi itu akan dipersepsikan. Nah, ini hasil akhir dari proses interaksi yang kompleks dari proses transduksi, proses transmisi, dan proses modulasi, yang mana akhirnya dia akan menghasilkan suatu proses yang subjektif, gitu, yang kita kenal sebagai persepsi nyeri. Nah, ini diperkirakan terjadi pada di area talamus dan area korteks sebagai diskriminasi dari sensorik tersebut, gitu. Jadi kita bisa ngerasain nih, ditambah ada ditambah tadi ya proses modulasi, ada analgesik endogen, makanya persepsinya dia akan beda-beda. Oke, ini tadi ya proses transduksi stimulasi nyeri. Jadi adanya stimulasi, kemudian selnya rusak di lokasi cedera, nanti akan ada mediator kimia, kemudian sel ion membran nociceptornya itu dia membuka, kemudian diaktifasi, kemudian nociceptornya juga dia punya saluran ion, ya, di mana membran nociceptor itu dia akan mengalami peregangan. Karena mengalami peregangan, akan adanya aktivasi dari saluran ion yang berpintu,
kemudian selnya terdepolarisasi, terjadi potensial aksi. Nah, kalau misalkan terjadi potensial aksi, nanti kan dia akan terjadi proses tadi, transisi, modulasi, dan persepsi tadi. Ya. Oke, nah ini jalurnya nih. Tadi kan jalur ada jalur ascending pathway-nya, gitu ya. Jadi pada saat adanya suatu stimulus, nanti dia di perifer ada terjadinya sensitisasi perifer, kemudian nanti akan ditransmisikan ke medula spinalis melalui serabut C dan serabut alpha delta, kemudian dia masuk ke dorsal root ganglion di medula spinalis, kemudian nanti dia masuk dulu di segmen medula spinalis, nanti baru dia ke jalur yang ke area talamus dan ke area cortex. Nah, ini juga sama kalau misalkan dari organ visceral, dia ke medula spinalis dulu, dari medula spinalis dia nanti akan naik ke area talamus dan ke area cortex. Dari kulit juga sama, nanti dia melalui primary afferent axon, kemudian dia masuk ke medula spinalis melalui dorsal root ganglion, kemudian dia masuk di medula spinalis, nanti ke talamus dan ke korteks cerebri. Nah, ini juga ada jalur terkait dengan rilisnya substance pain pathway gitu ya. Jadi adanya noxious stimulus ke nociceptor, dia berikatan melalui afferent fiber. Nah, ternyata di sini akan ada rilis dari substance P gitu ya, nanti dia ke dorsal horn excitatory interneuron, kemudian dari dorsal horn ini dia ke reticular formation dulu, bisa ke reticular formation atau bisa langsung ke thalamus ya. Kalau ke reticular formation itu dia akan meningkatkan alertness, kemudian dari reticular formation kan nanti dia ke hipotalamus dan ke sistem limbik terkait dengan suatu emosi terhadap respon nyeri dan behaviornya. Nanti dari hipotalamus dia bisa ke talamus juga, bisa naik gitu. Jadi dia bisa dari dorsal horn itu langsung ke talamus atau dia ke reticular formation dulu untuk meningkatkan alertness-nya. Jadi di talamus baru dia bisa merasakan adanya persepsi nyeri, dan kalau di somatosensorik itu dia untuk melokalisasi di mana nyerinya. Jadi kita bisa tahu nih, oh nyerinya tuh di area punggung, ini sakit banget gitu. Nah, itu dia udah sampai ke somatosensorik cortex. Nah, ini terkait dengan jalur glutamat pain pathway. Jadi glutamat ini merupakan neurotransmitter eksitatorik yang utama, di mana glutamat tersebut dia bekerja pada reseptor membran plasma di interneuron excitatory chordodorsalis, di mana dia efeknya itu yang ditimbulkan akan berbeda gitu ya. Jadi ada reseptornya itu adalah reseptor AMPA. Jadi kalau misalkan glutamat ini ada glutamat rilis, dia dari rilisnya itu dia dari adanya aktivasi dari neuron presinaps, kemudian dia berikatan dengan AMPA reseptor gitu ya. Nah, kalau dia berikatannya dengan AMPA reseptor, itu dia menyebabkan adanya perubahan permeabilitas yang mana dia menyebabkan terbentuknya potensial di sel cornu dorsalis, sehingga karena dia di EPSP gitu ya, dia bentuk sifatnya adalah excitatory, akan terjadi potensial aksi, di mana potensial aksi ini dia yang akan menyalurkan pesan nyeri ke pusat yang lebih tinggi. Kemudian kalau dia berikatannya dengan reseptor NMDA, itu kalsium kan dia masuk ke dalam. Kalau kalsium masuk ke dalam, nah ini jalur ini sebenarnya dia tidak terlibat dalam menyalurkan pesan nyeri, karena kalsium ini dia memicu second messenger pathway, sehingga dia membuat
sel membuat kornu dorsalis di medula spinalis itu dia lebih mudah dieksitasi dari biasanya. Nah, sehingga akan terjadi hipereksitabilitas dan meningkatkan kepekaan nyeri. Jadi kalau misalkan adanya rilis dari glutamat ini, itu dia bisa menyalurkan pesan nyeri ke pusat yang lebih tinggi, atau kalau misalkan dia melalui reseptor NMDA ini, itu dia bisa membuat si kornu dorsalisnya itu dia lebih mudah dieksitasi dari biasanya. Jadi dia lebih meningkatkan eksitasinya. Tuh. Jadi kita bisa merasakan kepekaan nyeri yang lebih tinggi. Nah, kemudian jalur selanjutnya adalah ada spinothalamic pain pathway. Di mana spinothalamic pain pathway ini kan informasi tentang nyeri itu dia disampaikan ke area medula, kemudian lewat dari medula spinalis, nanti kan dia lewat lewat medula, kemudian ke talamus gitu ya, dimana ini jalur yang bisa, karena kan talamus itu dia sebagai relay-nya ya, relay semua informasi sensori. Jadi nanti dari talamus ini dia bisa ke primary somatosensory cortex. Nah, ini juga jalur ascending pathway terkait dengan sensasi somatik gitu ya, bisa melalui spinothalamic pathway, kemudian bisa melalui dorsal column medial lemniscus pathway gitu ya. Jadi ini dari seratnya alfa, kemudian beta dan delta, kemudian melalui dorsal column, kemudian ke dorsal column nuclei, kemudian dia nanti menyilang ke medial lemniscus, nanti baru ke cortex cerebri. Nah, kemudian juga ada jalur terkait dengan trigeminal pathway. Jadi kalau misalnya nyerinya itu adanya suatu nyeri dan suhu, kemudian informasinya itu dia dari wajah dan area kepala, itu nanti dia akan membawa jalur ke talamus. Jadi dia yang mana dia analog dengan jalur spinal cord. Nih, nanti dia kesini langsung naik ke talamus. Nah, saraf berdiameter kecil ini di sinaps trigeminal pada neuron sensorik. Second ordernya itu di spinal trigeminus nucleus dari batang otak. Nah, akson-aksonnya ini dia akan melintas dan naik ke talamus ke dalam lemniscus trigeminal. Biasanya ini di saraf-saraf yang ada di area muka gitu ya. Kalau misalkan kita merasakan nyeri atau adanya perubahan suhu yang ekstrim, itu nanti dia langsung melalui trigeminal pathway ini. Nah, ini terkait dengan regulasi nyeri. Jadi ada namanya afferent regulasi dan descending regulasi. Gitu. Kalau misalkan yang afferent regulasi ini, jadi adanya suatu neuron tertentu dari cornu dorsalis, di mana dia memproyeksikan akson ke area melalui spinothalamikus. Oleh akson sensoriknya itu dia yang diameternya itu aksonnya yang diameternya besar dan akson nyeri yang tidak ada mielinnya. Nah, neuron ini juga dia akan dihambat oleh adanya suatu interneuron, dan interneuron tersebut dia nantinya akan tereksitasi oleh akson sensorik yang besar, kemudian dia juga dihambat oleh akson nyeri. Nah, nantinya aktivasi dari akson nyeri sendiri itu dia akan memungkinkan sinyal nociceptif ini dia naik ke area mana area korteksnya atau naik ke otak. Tuh. Nah, sedangkan kalau yang descending regulasi ini dia karena kan dia turun ya. Nah, jalur descendingnya ini dia asalnya dari otak, kemudian dia yang dapat menghambat sinyal nyeri
pada dorsalis ini ya, dia menghambat sinyal nyeri pada dorsal horn ganglia di medula spinalis untuk mengurangi persepsi nyeri gitu. Jadi kan dia turun nih, kalau misalkan afferent itu kan dia dari jalur dari bawah naik ke dia ke atas gitu ya. Jadi kalau misalkan dia adanya neuron tertentu, misalnya dia ke dorsal horn, kemudian dia lewat dorsal column, nanti dia naik ke atas melalui jalur spinothalamikus tractus gitu. Itu dia yang bisa meningkatkan sinyal nociceptif naik ke area otak. Nah, sedangkan untuk yang descending regulasi itu dia asalnya dari atas sini gitu ya, dari peri aqueductal gray matter ini dia bisa menyebabkan analgesia. Nah, PAG ini dia biasanya nerima input dari beberapa area otak yang mana dia berkaitan dengan emosional. Nah, nanti neuron PAG ini dia akan mengirimkan akson turun ke bawah gitu ya, ke bagian garis di area medula, kemudian di nukleus rape. Nih, di sini. Jadi di nukleus rape ini dia menggunakan nantinya mediator kimianya itu adalah serotonin. Nah, nanti dari neuron medular ini dia yang akan memproyeksikan ke cornu dorsalis, di mana dia yang akan menekan aktivitas dari neuron nociceptif. Kalau yang descending regulasi dia menurunkan aktivitas dari nociceptifnya. Kalau yang afferent regulasi dia yang akan meningkatkan aktivitas dari nociceptifnya. Nah, kemudian ini jalur yang tadi ya ada kaitannya dengan analgesik endogen, atau ini kaitannya dengan endogen opioid regulasi. Gitu. Jadi ini masuknya adalah jalur yang tadi, jalur yang descending gitu ya. Jadi jika adanya suatu stimulus nyeri gitu ya, ini nanti adanya noxious stimulus, kemudian dia ke nociceptornya melalui afferent fiber. Tadi kan dia akan substans P-nya itu kan dia merilis nih, akan rilis. Nah, karena adanya endogen opioid itu, dari adanya descending regulasi tadi, kan dia nanti turun nih ke dari periaqueductal gray matter ini. Nanti dia ke reticular formation kan, kemudian dia ke medula, nanti dia rilis serotonin, kemudian ini dia sifatnya adalah inhibitory gitu, dia inhibitory interneuron di dorsal hornnya. Nah, di sini nanti dia akan merilis endogen opioid. Nantinya endogen opioid ini dia akan berikatan dengan reseptor opiat. Nah, karena adanya ikatan, nah substans P-nya mentransmisikan nyerinya gitu. Makanya karena adanya endogen opioid itu, kita akan berikatan nih dengan opiat reseptornya. Jadi substans P-nya itu dia tidak bisa memberikan, jadi dia terinhibisi. Jadi tidak bisa mentransmisikan nyerinya ke area talamus. Gitu. Ya, jadi makanya adanya endogen opioid ini sehingga dia bisa mengurangi atau bahkan tidak ada sama sekali nyeri. Nah, ini terkait dengan faktor modulasi dari nyeri. Itu ya, ada endorfin atau opioid endogen. Nah, biasanya endorfin ini atau opioid endogen ini bisa rilis, ada contohnya adalah salah satunya dengan pada saat kita berolahraga dalam waktu yang lama gitu ya. Nah, itu dia merupakan analgetik alamiah untuk memperbaiki suasana hati gitu. Jadi pada saat kita berolahraga, walaupun kita ngerasa badan kita sakit, tapi kita jadinya kayak happy gitu. Itu bisa memperbaiki suasana hati. Nah, kemudian faktor selanjutnya adalah stres. Nah, jadi beberapa jenis stres itu dia bisa menyebabkan analgesia. Jadi pada keadaan tertentu yang kurang menguntungkan bagi suatu organisme,
yang sedang stres itu dia akan memperlihatkan reaksi normal terhadap nyeri gitu. Misalkan ada seseorang yang stres lah, kalian mau ujian misalkan, terus kalian juga bisa ada reaksi nyerinya nih, misalkan tiba-tiba nyeri kepala, kemudian nyeri ulu hati, kemudian nyeri di area perut gitu ya, itu juga bisa karena stres. Kemudian yang terakhir adalah analgesi akupuntur. Jadi di sini ada teknik pereda nyeri dengan menusukkan dan memanipulasi jarum halus pada titik-titik sarafnya. Nah, itu kita bisa mengurangi modulasi dari nyerinya. Gitu. Jadi dengan kita mencari ini kemungkinan dermatomnya di area sini gitu. Jadi kita menusukkan jarum yang tidak ada obatnya sebetulnya di area sarafnya tersebut. Gitu, itu bisa mengurangi nyerinya. Nah, kemudian tadi terkait dengan sensitisasi, ada sensitisasi perifer maupun sensitisasi sentral. Jadi sensitisasi itu adalah suatu respon rangsangan yang berbeda apabila seseorang itu dia bisa menerima paparan pertama atau kedua atas suatu nyeri. Gitu. Jadi dia sensitisasi ini dia merupakan langkah pertama pada adanya respon alergi. Nah, ini adalah sensitisasi perifer, gitu ya. Jadi kan tadi adanya peningkatan sensitivitas terhadap rangsangan saraf aferen, kemudian terjadi setelah adanya cedera. Biasanya jadi pada saat adanya cedera atau kerusakan sel pada area tersebut, gitu ya, itu dia nanti bisa menghasilkan respon karena nociceptor itu dia yang akan memproduksi mediator kimia tadi, sehingga dapat menghasilkan peningkatan kepekaan terhadap rangsangan panas atau rangsangan sentuhan yang disebut sebagai hiperalgesia primer. Nah, sensitisasi perifer ini adalah mekanisme yang terlibat dalam pengembangan suatu nyeri neuropatik. Jadi kalau misalkan adanya rusak pada peripheral nervous system, itu dia menyebabkan tadi kan adanya pelepasan mediator inflamasi endogen dari nociceptor yang teraktivasi. Itu ya. Nah, daerah mediator ini, nih makanya dia akan ada rilis mediator inflamasi. Nah, daerah mediator ini dia adanya mencakup berbagai jenis molekul persinyalan. Jadi kayak ada neurotransmitter atau peptida. Gitu ya. Ini banyak ya, ada CGRP, kemudian ada prostaglandin, kemudian interleukin interleukin 1B, kemudian TNF alpha dan lain-lain. Ini nantinya dia dapat merangsang di area nociceptor untuk meningkatkan sensitivitas dari nyerinya. Nah, sedangkan kalau yang sensitisasi sentral karena adanya cedera pada sistem saraf tepi, di mana dia bisa menginduksi sensitisasi sentral di cornodorsalis, sehingga dapat meningkatkan hipersensitivitas terhadap rangsangan. Ya, jadi responsif terhadap rangsangan yang tidak berbahaya dan peningkatan respon nyeri yang ditimbulkan oleh adanya rangsangan di luar area cedera. Jadi dia bidang reseptifnya itu diperluas. Jadi sensitisasinya sistem saraf pusat ini dia terlibat dalam pengembangan nyeri neuropatik. Gitu. Jadi adanya peningkatan rangsangan saraf di sistem saraf pusat, terutama di area dorsal medulla spinalis. Kemudian input normalnya itu dia mulai dihasilkan secara abnormal. Jadi dia bisa nyerinya itu dia bisa lebih ditingkatkan gitu ya pada sensitisasi sentral. Nah, itu tadi terkait dengan nyeri. Selanjutnya adalah gatal. Jadi gatal itu dia didefinisikan sebagai sensasi yang tidak menyenangkan
yang mana gatal tersebut dia bisa menginduksi adanya keinginan atau refleks untuk kita menggaruk. Nah, gatal itu, dan karena kalau gatal kan kita menggaruk, nah adanya goresan yang ditimbulkan itu dia berfungsi sebagai pertahanan alami terhadap adanya suatu mikroorganisme pada area kulit. Tuh, nah gatal ini ya biasanya gangguan singkat dan gangguan yang kecil. Tuh, tapi dia bisa menjadi kondisi-kondisi kronis yang mana gatal kronis itu dia bisa disebabkan oleh berbagai kondisi kulit seperti adanya reaksi alergi, kemudian infeksi, atau seseorang yang mengalami psoriasis. Itu juga dia bisa, gatal juga dia bisa dipicu oleh gangguan non kulit seperti adanya kanker, kemudian adanya kekurangan zat besi, hipertiroid, kemudian pasien-pasien dengan gagal ginjal pun dia bisa merasakan gatal. Kemudian pada seseorang yang mengalami gangguan pada hatinya, atau seseorang yang sedang stres dan sedang mengalami adanya kelainan pada kejiwaannya, juga seseorang tersebut bisa mengalami gatal. Nah, patofisiologinya itu adalah patofisiologi gatal yang kronis itu dia berbeda dengan gatal yang akut. Nah, kalau misalkan gatal akut itu dia terkait dengan stimulasi serabut saraf sensorik pada kulit yang bisa mengakibatkan sinyal itu dia dikirim ke otak dan ditafsirkan sebagai gatal, gitu ya. Diikuti dengan respon motoriknya tadi ya, dia ada refleks ingin menggaruk terhadap adanya goresan. Jadi stimulusnya itu dia mulai akan dihilangkan. Nah, sedangkan kalau gatal kronis itu dia sangat kompleks gitu ya. Nah, sebenarnya tidak ada gatal kronis yang tunggal gitu. Jadi sebetulnya gatal yang kronis itu tadi karena ada penyebab yang lain gitu ya. Jadi dia beda gitu ya karena adanya penyebab yang lain. Gitu. Nah, sebetulnya rasa sakit dan gatal itu dia punya banyak kesamaan. Dua-duanya sama-sama dimediasi oleh akson sensori, meskipun akson itu dia membawa sinyal sakit itu dia ke tempat yang berbeda dari untuk ke sinyal yang gatal tersebut. Tapi keduanya bisa dipicu oleh berbagai jenis rangsangan, termasuk bahan kimia dan sentuhan. Kemudian juga ada beberapa obat dan senyawa yang bisa mengatur rasa sakit yang juga dapat memicu rasa gatal. Gitu. Dan ada beberapa molekul pensinyalan dia dapat mentransduksikan kedua sensasi, baik itu rasa sakit maupun rasa gatal, itu dia juga bisa berinteraksi. Nah, rasa sakit itu sebenarnya bisa juga menekan rasa gatal. Itu makanya kita terkadang lebih agresif untuk menggaruk kulit yang lebih gatal dibandingkan dengan nyerinya. Nah, ini adalah interaksi antara sel-sel jaringan dan mediator gatal pada kulit yang meradang. Gitu. Jadi pada saat ada jenis gatal gitu ya, karena kita merasakan gatal itu dipicu dengan molekul yang spesifik, kemudian dia melalui serabut C, kemudian yang dia secara selektif dan responsif dia nantinya ada merilis histamin gitu ya. Histamin itu dia merupakan zat penghasil gatal yang secara alami yang dilepaskan oleh sel mas di kulit selama peradangan itu. Nah, histamin ini dia memediasi gatal, kemudian dia mengikat reseptor histamin, kemudian dia nanti akan mengaktifasi TPRV1 yang mana dia distimulasi oleh suhu yang tinggi gitu. Nah, makanya pada saat seseorang mengalami gatal, nah ada namanya obat antihistamin
Itu antihistamin itu dia dapat menekan gatal. Nah, tapi sebetulnya tidak semua gatal itu dia dimediasi oleh histamin. Nah, gatal ini juga dia bisa dipicu oleh berbagai macam zat endogen maupun zat eksogen. Dan akson yang memediasi gatal pun dia nantinya akan mengekspresikan sejumlah besar jenis reseptornya, kemudian molekul pensinyalannya dan saluran membrannya. Gitu. Jadi ada mekanisme interaksi neuroimun yang mengatur fenomena gatal, di mana interaksi yang kompleks secara antara keratinosit, kemudian sel mast, sel T eosinofil, kemudian koloni dari stafilokokal yang memproduksi supraantigen, dan sarafnya ini dia ada di baik itu epidermis maupun dermis dari penyakit misalkan penyakit kulit yang nantinya dia akan mengarah pada peningkatan pelepasan substansi P tadi. Gitu. Nantinya dia yang akan mengekspresikan ini ya nih. Pelepasan substans P ini kemudian dia ada juga pelepasan dari NGF gitu ya. Kemudian ada pelepasan dari neurotropin 3 dan neurotropin 4, kemudian juga BDNF ya, kemudian juga interleukin 31. Itu nantinya dia yang akan kemudian nanti setelah ini ada pelepasan dari baik itu endogen maupun eksogennya. Nanti pada ganglion root, dorsal root ganglion ini dia yang akan mengekspresikan reseptor-reseptor ini. Gitu. Kemudian nantinya dia yang akan melepaskan gastrin, sehingga dia selain histamin itu juga ada mediator-mediator yang lain yang dapat memicu respon gatal. Gitu. Jadi sebetulnya tidak semua gatal itu dipicu oleh histamin. Makanya pada kondisi-kondisi tertentu, misalkan pada seseorang yang mengalami penyakit-penyakit kronis gitu ya, dia bisa mengalami gatal yang tadi sudah disebutkan, itu obatnya memang bukan antihistamin gitu ya, karena memang dia bukan karena mediator dari histaminnya, tapi kalau karena histamin juga dihasilkan bisa sedikit membantu, tapi kita harus mencari dulu faktor utamanya kenapa seseorang itu dia bisa mengalami gatal. Jadi karena pada pasien-pasien dengan penyakit hati atau gagal ginjal, dia merasakan gatal tapi tidak ada sesuatu yang membuat dia gatal gitu. Misalkan kayak tidak ada kemerahan atau tidak ada biasanya kayak kita kalau misalkan gatal-gatal ada misalkan ada merah, ada bentol misalkan kayak gitu. Nah, itu pada penyakit-penyakit pasien-pasien dengan penyakit kronis itu dia tidak ada. Things that my husband and I have stuck up our butts. Me, pada kuliah nothing. hari ini persepsi nyeri pada setiap individu a lot of things, I guess. Kompleks. Golf clubs probably being the best thing, like literally what I use all the time. Rangefinders, golf tees, golf balls. Fungsi utama dari sistem sensorik dalam tubuh kita ini I lose a lot of balls too. menjaga homeostasis rasa sakit, kemudian dilakukan untuk mengidentifikasi, melokalisasi, dan mengenali proses kerusakan jaringan. Nah, rasa sakit dan gatal ini dia punya banyak kesamaan tadi ya, dua-duanya aksonnya sama, akson sensorik. Kemudian dia yang membawa sinyal rasa sakit itu dia walaupun aksonnya itu dia sama, tapi sinyalnya yang dibawa itu dia akan berbeda. Dua-duanya dipicu oleh mediator kimia dan bisa juga dipicu oleh sentuhan. Oke, itu kuliah dari saya. Ada yang mau bertanya? Things that my husband and I have stuck up our butts. Me, nothing. Iya, silahkan Zaki. Baik, terima kasih dok atas kesempatannya. Saya izin bertanya. Tadi kan